Pernah nggak sih ngerasa pikiran kamu tuh kayak nggak ada tombol off-nya gitu? Kayaknya perasaan ini tuh udah jadi teman akrab banget buat banyak dari kita ya kan? Oke, coba deh bayangin situasi ini ya. Kamu udah siap banget mau tidur, udah ngelakuin semua ritual sebelum istirahat, Badan udah rebahan nyaman di kasur, lampu udah dimatiin, bahkan si HP, sumber distraksi terbesar kita, udah ditaruh jauh-jauh. Tapi anehnya justru di dalam kepala, semuanya malah makin rame, makin kenceng. Pikiran tuh muter terus, nggak ada hentinya. Rasanya tuh persis kayak ada tombol off buat semua kebisingan di kepala. Tapi, kita nggak pernah bisa nemuin tombol itu. Sumpah, bikin frustrasi banget kan? Nah, kalau kamu sering banget ngerasain ini, aku mau kamu tahu satu hal. Kamu nggak sendirian. Dan ini normal banget. Serius, ini bukan berarti kamu rusak atau lemah. Sama sekali bukan. Ini tuh cerminan dari cara kita hidup di zaman sekarang. Terus, kenapa sih ini bisa terjadi? Kenapa pikiran kita selalu on? Nah, jawabannya tuh ada di cara kerja otak kita yang seolah-olah kejebak dalam mode waspada terus-menerus. Gini deh, pada dasarnya otak kita tuh punya dua gigi persneling. Ada yang namanya mode fokus, ini gigi yang kita pakai pas lagi kerja, belajar, atau ya scroll medsos. Pokoknya pas kita lagi siaga dan menganalisis. Terus ada juga mode istirahat. Nah, ini pas otak kita lagi nge-charge, lagi memproses kejadian hari itu, dan disinilah biasanya ide-ide kreatif atau lamunan-lamunan asik itu muncul. Keseimbangan antara dua mode ini itu krusial banget. Nah, ini dia masalahnya. Di dunia kita yang serba cepat ini, kita tuh kayak nyangkut di mode fokus. Otak kita hampir nggak pernah dikasih kesempatan buat pindah gigi ke mode istirahat. Penyebabnya apa? Ya, ini semua. Notifikasi yang bunyinya nggak pernah berhenti, pesan masuk yang rasanya harus dibales cepet, tuntutan kerjaan, belum lagi banjir informasi dari mana-mana. Semua ini sadar nggak sadar maksa otak kita buat terus-terusan siaga. Jadi bayangin deh, otak kamu tuh kayak ngomong sendiri, gue harus siap, gitu terus. Dia ngerasa selalu ada ancaman, entah itu notif email, chat yang belum dibales, atau deadline yang mepet. Dan kalau otak udah ngerasa harus selalu siap siaga, ya dia nggak bakal mau matiin lampu. Dan dari sinilah muncul sebuah paradoks yang aneh banget. Justru di saat kita sengaja mencoba buat diem, pikiran kita malah jadi makin berisik. Aneh kan? Ada yang bilang, begitu sepi, semuanya muncul. Dan ini bener banget. Begitu kita berhenti, begitu suasana jadi hening, semua pikiran, semua kekhawatiran, semua hal yang kita pendam seharian, rasanya kayak tumpah ruah gitu aja ke permukaan. Tapi, dengerin ini baik-baik ya. Ini tuh bukan pertanda kamu aneh, atau ada yang salah sama kamu. Justru sebaliknya, ini adalah tanda kalau pikiranmu akhirnya dapat ruang. Akhirnya dia punya kesempatan buat ngomong, buat memproses semua yang udah terjadi seharian penuh. Oke, kita udah ngerti masalahnya, ya kan? Sekarang pertanyaannya, terus gimana cara nanenginnya? Nah, sekarang kita bakal bahas gimana caranya turun perlahan. Caranya ngasih sinyal aman ke otak kita. Satu hal yang super penting nih, tujuannya itu bukan buat mengosongkan pikiran. Percaya deh, nyoba kayak gitu malah bikin tambah stres. Tujuannya jauh lebih simpel. Cuma mengurangi rangsangan atau kebisingan dari luar dan ngasih sinyal aman ke tubuh kita. Itu aja. Nih, ada 3 langkah super simple yang bisa kamu coba kapan aja. Pertama, berhenti input. Maksudnya, ya letakkan layar. Taruh HP-mu, coba deh duduk diem 3-5 menit aja. Gak usah lama-lama. Kedua, perlambat napas. Gak usah pakai teknik yang ribet. Cukup tarik dan hembuskan napas lebih pelan dari biasanya. Simple. Ketiga, beri sinyal aman. Caranya, rasain aja kursi atau kasur yang lagi nopang badan kamu. Bener-bener dirasain. Ini tuh cara fisik paling gampang buat bilang ke sistem saraf kita, "Hey, kita aman kok di sini, santai aja." Dan sebagai penutup dari obrolan kita, ada sebuah pesan lembut yang aku harap bisa kamu bawa, terutama untuk malam ini. Coba deh, katakan ini ke dirimu sendiri. Pikiran kamu itu nggak rusak. Dia nggak lagi melawan kamu kok, dia cuma lagi merespon lingkungan di sekitarnya yang emang super sibuk. Pikiran kamu itu cuma kecapean. Beneran. Dia kebanyakan info buat diproses, kebanyakan tuntutan dari luar, kebanyakan ngebandingin diri sama orang lain, dan yang paling penting dia kurang banget waktu buat bener-bener diem dan nggak ngapa-ngapain. Cuma ada. Jadi coba deh anggap ini sebagai surat izin buat dirimu sendiri. Kamu nggak harus beresin semuanya hari ini. Kamu nggak harus mikirin semua kemungkinan sekarang juga. Coba, untuk malam ini aja, lepaskan tekanan itu sebentar. Dan aku mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan penutup. Malam ini,
Di tengah semua kebisingan di kepala kamu, bisakah kamu kasih sedikit aja ruang buat dirimu sendiri? Bisakah kamu izinkan dirimu untuk sekedar merasa, tidak apa-apa, nggak apa-apa, meskipun nggak semuanya lagi baik-baik aja?